Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 PAIC kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan hermeneutik dalam penelitian keagamaan. Kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Helmi Salma Labibah, yang kedua Hana Rohadatul Aisy, yang ketiga Ica Khairunisa, dan yang terakhir Ismi Hilmiati. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Ya, saya Helmi Salma akan menjelaskan materi tentang pendekatan hermeneutik. Oke, sebelumnya pengertian hermeneutik. Hermeneutik adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna, di mana hermeneutik itu berasal dari bahasa Yunani hermeneut yang artinya menerjemahkan, mengolah, dan lain sebagainya. Dan jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut berasal dari kata Hermes yang artinya dewa pengetahuan. Dewa pengetahuan itu bertugas untuk memberi pemahaman kepada manusia-manusia terkait pesan yang disampaikan oleh dewa Olympus, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sejarah hermeneutika. Jadi sejarah bunyi hermeneutika awal mulanya yaitu lahir karena adanya buku-buku dasar logika. Sejak saat itu pula itu menjadi dasar tindakan untuk hermeneutik. Berisi Kristen menggunakan teori ini untuk menerjemahkan Alkitab. Dan sedangkan di dalam Islam juga para filsuf menggunakan ilmu ini yang biasa disebut dengan takwil ya, untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih mustajbihat, ayat-ayatnya yang masih belum jelas penafsirannya, menggunakan teori hermeneutika yang disebut dengan takwil untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, tokoh pendekatan hermeneutik. Yang pertama, Schleiermacher, yang kedua, Wilhelm Dilthey, yang ketiga, Hans-Georg Gadamer, yang keempat, Jürgen Habermas, yang kelima, Paul Ricoeur, yang keenam, Jacques Derrida. Selanjutnya, hermeneutik dalam pemikiran Islam pertama diperkenalkan oleh Hasan Hanafi dalam karyanya yang berjudul Les Méthodes d'Exégèse. Essai sur la science des fondements de la compréhension tentang ilmu usul fikih 1965. Sekalipun tradisi hermeneutik telah dikenal luas di berbagai ilmu-ilmu Islam tradisional, terutama tradisi usul al-fikih dan tafsir Al-Quran. Oleh Hasan Hanafi, penggunaan hermeneutik pada mulanya hanya merupakan eksperimentasi metodologis untuk melepas diri dari relativisme dalam teori hukum Islam dan usul fikih. Materi yang selanjutnya yaitu model-model hermeneutika. Ada 6 model. Yang pertama yaitu hermeneutika sebagai teori eksistensi Bible atau kitab suci, yaitu untuk menerjemahkan teks kitab suci di bawah kondisi jarak, ruang, dan waktu atau perbedaan bahasa. Yang kedua yaitu hermeneutika sebagai metodologi filologi, yaitu sebagai taktik untuk meneliti teks-teks kuno. Yang ketiga yaitu hermeneutika sebagai pemahaman linguistik, yaitu sebuah kaidah untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman pada dialog. Yang keempat yaitu hermeneutika sebagai fondasi metodologis Geisteswissenschaften, yaitu bisa menafsirkan jenis-jenis ekspresi manusia. Yang kelima yaitu hermeneutika sebagai fenomenologi, desain, dan pemahaman eksistensial, yaitu sebagai penjelasan fenomenologis tentang keberadaan manusia itu sendiri. Yang keenam yaitu hermeneutika sebagai sistem interpretasi, yaitu menafsirkan sebuah teks partikulan atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang teks. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hermeneutik. Yang pertama yaitu bahasa adalah pusat kekuatan manusia. Yang kedua yaitu hermeneutika menekankan pemahaman dan komunikasi. Yang ketiga yaitu subjek dan objek tidak dapat dipisahkan tetapi terlibat dalam hubungan komunikatif. Yang kelima yaitu bila kaum strukturalis berkontribusi
bagian dari bahasa. Yang keenam yaitu tujuan akhir dari hermeneutika adalah pemahaman yang lebih baik. Kemudian materi yang terakhir yaitu karakteristik dari metode hermeneutik. Yang pertama, metode ini adalah seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. Yang kedua, pendekatan ini adalah metode yang memudahkan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. Yang ketiga, metode ini bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneut bukanlah makna yang sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. Yang keempat, pendekatan ini adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif, idealis, dan mengakui keagamaan level metafisika. Kelima, fungsi metode ini yaitu memiliki pembebasan. Yang keenam, metode ini sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.